Yo, what's up everybody, selamat sore semuanya. Balik lagi di channelnya Nuvo Motovlog bersama Mas Toib sekarang. Jadi sesuai janji gua di postingan Instagram gua kemarin, itu kalau nggak salah gua bikin postingan itu buat kalian yang mau nanya-nanya tentang motor ini dan dan orangnya ya. Kalian boleh tanya apa aja, tapi di postingan itu kayaknya banyak bener yang salah sangka kalau itu buat nanya gua ya. Jadi banyak pertanyaan yang justru malah nanyanya ke gua. Sebenarnya pertanyaan itu ditujuin buat Mas Oib dan motornya. Dan hari ini di video ini gue bakal bacain, nggak semua ya, cuma ada 20 pertanyaan kalau nggak salah yang gue saring yang menurut gue menarik buat ditanyain ke Mas Oib langsung dan motornya nih ya. Udah kalian lihat langsung dan di video sinematik mungkin detailnya udah kalian lihat tadi. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan pertama karena mempersingkat waktu ya kan, biar videonya nggak terlalu panjang karena ada 20 pertanyaan. So langsung aja nih pertanyaan yang pertama nih ya, dari @baga_bggsbbrmntio. Motornya Bang Oib kok ganti warna terus Bang? Nah kenapa tuh motor lo ganti warna terus? Kalau ditanya kenapa motor gue ganti warna, simpel jawabannya karena hidup itu penuh warna. Asik. Jadi hidup itu penuh warna. Jadi motor lu itu nggak mesti satu warna, ganti-ganti warna terus juga ya nggak apa-apa. Karena hidup itu harus penuh dengan warna guys. Bener kan? Oke, pertanyaan selanjutnya dari @wafdanur. Sejak kapan mulai ngerawat Nuvo? Kalau sejak kapan gue ngerawat Nuvo, dari awal 2012 gue ngerawat Nuvo, dan ini Nuvo gue yang ketiga. Ini yang ketiga? Oh jadi ini yang udah yang ketiga. Sebelumnya pakai apa? Jet apa? Sebelumnya 2012 sampai 2013 gue pakai lele, terus 2013 gue nambah jet, terus 2014 pertengahan gue jual, terus gue ganti ini. Oh berarti sempat punya dua ya? Dua? Iya, sempat punya dua. Oh jadi Mas Oib sempat punya dua Nuvo tapi dijual. Kenapa dijual? Ya pan, gue lebih nyaman pakai lele daripada pakai jet. Oh jadi lebih nyamannya mungkin posisi duduk apa? Posisi duduk, kalau buat perjalanan jauh, buat touring gitu, lebih nyaman pakai jet, pakai lele. Oh iya bener sih, gue juga pernah pernah kepikiran waktu itu buat beli lele dulu. Kan 2 kali tuh ya gue jual Nuvo. Yang kedua tadinya mau beli lele cuman nggak dapat bahannya. Kebetulan dapat jet lagi ya udah. Karena memang banyak yang bilang sih kalau pakai lele itu lebih nyaman ya. Iya, lebih nyaman. Lebih nyaman. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @abi.rukmana. Nuvonya berdiri dari buluk atau udah jadi? Kalau berdiri gua dapet motor ini hancur sekitar hampir 50% hancur motornya. 50% hancur, jadi ngebangun lah ya? Ngebangun dari awal. Dari segi mesin apa dari segi bodi? Dari segi mesin, dari segi bodi, semuanya rehab semua. Oh jadi semua ya, semua part. Karena emang kalau Nuvo ya karena motor lama kali ya. Motor lama jadi pasti ada yang dibenahin. Waktu kita mau ngebangun Nuvo itu pasti ada yang dibenahin ya kan. Oke, pertanyaan selanjutnya nomor 4. Ada 20 loh ya ini. Nomor 4 dari @raihanap. Susah nggak sih nyari part Nuvo? Kalau buat sekarang, buat nyari part Nuvo bisa dibilang gampang karena sudah banyak pedagang-pedagang part Nuvo di Indonesia. Kalau sekitar 2012-13 gua cukup kesulitan buat nyari part Nuvo, sampai gua online, bahkan gua sampai ke Jakarta sendiri buat nyari alatnya. Iya sih ya, memang sekarang Nuvo udah semakin udah makin banyak, yang jual juga udah banyak. Emang dulu ya waktu 2012-2013 waktu masih jarang ya Mas ya? Iya, masih susah. Sekarang karena udah Nuvo ini udah mulai hype lagi, jadi ya pedagang-pedagang mulai bermunculan, entah sih ya, karena memang part-partnya juga lumayan mahal ya. Ya bisa dibilang gitu, lebih mahal. Part-partnya juga udah lumayan mahal, jadi ya pedagang-pedagang malah semakin banyak. Jadi kalau untuk sekarang mungkin lebih mudah daripada dulu gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari @ibnufaiz. Perjalanan terjauh saat pakai ban cacing kemana Bang? Kalau buat perjalanan terjauh terakhir gua sebelum puasa kemarin gua sampai Bali pakai ban ini belum ada yang gua ganti dari pulang dari Bali kemarin. Jadi belum ada yang apa-apain ya dari Bali kemarin? Belum ada yang gua apa-apain. Servis aja belum ini. Servis aja belum. Pulang dari Bali kapan itu? 1 minggu sebelum puasa. 1 minggu sebelum puasa. Berarti lu duluan ya pulang dari Gua Bromo itu ya? Kayaknya lu duluan ya? Oh iya, Mas Oib duluan kayaknya yang pulang kemarin. Jadi sampai sekarang belum diapa-apain? Belum diapa-apain. Tapi aman ya, sepanjang perjalanan gak pernah bocor atau apa-apa, atau polisi atau gimana? Alhamdulillah bocor enggak, polisi juga enggak.
Jadi guys itu dari Lampung sampai Bali nggak bocor, nggak kena tilang, nggak kena polisi. Sebenarnya ya tergantung rider sih ya. Ya tergantung kitanya. Tergantung rider gimana kita bisa ngondisiin motor sama perjalanan itu sih paling. Dan terus pertanyaan selanjutnya yang keenam @mhamdeverdaus. Ya itulah nanti ada screenshotnya. Mas Oip kerja apa sih? Kok jalan-jalan mulu ya pas hari-hari kerja? Tuh, ini gue juga penasaran nih. Kalau boleh sih saya ikut kerja kayak gitu, jalan-jalan naik Nuvo Impian. Gimana tuh? Kalau kerja gue sekarang ini gue lagi nggak kerja, makanya gue bisa kemana-mana. Kalau misalnya itu gue cari-cari endorse buat jalan-jalan kayak gini. Oh biasanya jadi ada endorse, ada yang ngebiayain gitu ya? Iya bisa kayak gitu. Wah, enak juga. Jadi setiap jalan-jalan dibiayain, ada dapat endorse. Pastinya kita jalan-jalan pun nyaman gitu ya kan. Kita nggak mikirin apa-apa ya kan Mas ya. Ya yang pasti jalan-jalan jangan sampai dikejar waktu, itu nggak bakal puas. Betul. Gue kemarin waktu ke Bromo yang bener-bener dikejar waktu dan itu agak kurang puas sih sebenarnya. Cuman dapat cuti 10 hari kalau nggak salah waktu itu. Jadi ya agak keburu-buru sih. Jadi gitu jawabannya. Dan yang ketujuh dari @hapits h016 Spek mesin apa sih bang? Pas di tes Revdi kok soalnya jengat-jengat terus. Hehe, makasih bang. Itu kalau buat spek motor gua masih standar, overseas gocap, klep standar, karbus standar. Dan itu kalau yang di tes red sama Revdi buat Willy itu gua pakai puli RRGS yang racing. Oh kalau mesin cuma overseas 50? Iya, overseas 50 standar. Oh jadi mesin standar cuma overseas 50 ya masih bisa dibilang standar lah ya. Cuman jadi main di kirian aja ya. Main rubah di kirian sama di cam gua dirubah juga. Oke, jadi cam. Oh ini apa namanya? Noken ya? Iya. Noken as kalau nggak tahu camshaft ya. Kalau ininya mah bahasa mekaniknya itu camshaft. Jadi kalau yang nggak tahu itu noken as. Jadi yang dirubah itu kirian. Puli pakai RRGS ya? Iya, RRGS. Puli RRGS, roller menyesuaikan settingan mesin aja. Menyesuaikan Settingan mesin. Oh jadi roller menyesuaikan settingan mesin dan yang lain-lainnya. Yang intinya kalau mesin mah tetap standar ya. Iya kalau mesin standar. Gila sih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dani_Appenlibel. Waduh, bawa Appenlibel ini kayaknya. Udah pernah jatuh berapa kali naik motor? Ceritain dong, jatuh gara-gara apa? Kalau berapa kali mungkin sering ya jatuh dari motor, namanya kita rider suka jalan. Tapi kalau kebanyakan gue jatuh gara-gara kondisi jalan licin. Kondisi iya sih memang faktor jalan ya. Karena kita kadang kalau jalan jauh kan kita nggak hafal sih ya jalan tuh ya. Jadi kalau di perjalanan itu emang harus lebih fokus. Kalau di waktu touring pernah nggak gitu jatuh crash parah gitu? Alhamdulillah nggak pernah kalau posisi lagi touring, karena kita sebelum kita jalan kita mempersiapkan diri, mempersiapkan motor. Ya seminimal mungkin jangan sampai. Ya betul banget. Jadi gitu. Biasanya gara-gara faktor jalan sih ya. Kalau dari faktor motor misalnya lagi ngebut tiba-tiba pecah ban gitu nggak pernah ya? Alhamdulillah nggak pernah. Ya, mudah-mudahan jangan sampai lah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ade Nugraha. Ani mau tanya kenapa rasio Nuvo lebih gampang ngaung? Nah iya nih bener, lebih gampang ngaung ketimbang motor matic lainnya tuh. Kenapa tuh mas? Ya mungkin partnya kurang kuat ya, mungkin ya namanya motor tua ya? Motor tua gitu ya. Cuman kalau ngaung-ngaung begitu sesuai dengan perawatan aja sih, gimana? Iya betul, kembali lagi ke perawatan. Biasanya kalau ngaung itu bagian rasio ya? Rasio roda ya? Iya, itu bagian rasio bisa dari kelahar-kelahar atau dari part-part yang lain yang berada di komponennya di situ. Oh iya, jadi di rasio itu memang kadang ya, kalau yang gua pernah kejadian sih waktu itu gara-gara oli rasio itu keseringan masuk air ya biasanya ya? Iya bisa. Nah iya tuh karena keseringan masuk air jadi rasionya gampang aus gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Venan Dityo. Yang punya Nuvo udah nikah belum? Makasih sebelumnya. Alhamdulillah gue masih jomblo. Jadi masih jomblo, jadi masih bisa jalan-jalan ya kan, nggak ada yang ngelarang-larang tuh. Terus pertanyaan lagi dari @muhammadyusuf78. Hal yang paling berkesan saat naik Nuvo apa bang? Yang paling berkesan gitu? Kalau yang paling berkesan sih yang pasti gue kalau di jalan bawa motor ini selalu diliatin orang. Jadi pusat perhatian. Ya bisa bilang gitu.
karena motor yang bener-bener udah jarang banget dilihat kan, udah ketutup sama Beat, ketutup sama Vario yang baru-baru ya kan. Banyak banget keliaran di jalan ya kan, apalagi aduh Nuvo udah motor tua, apalagi Lele ya kan. Kalau udah ketemu Lele di jalan itu udah langka, apalagi posisi motor rapih ya kan, itu udah langka banget. Pertanyaan selanjutnya lagi dari apa nih, dari siapa tadi, @Imam Aji Wijaya 25. Bang mau tanya nih, motor buat harian atau kagak? Kalau buat harian pernah nggak dipermasalahin sama polisi di Lampung? Makasih bang. Soal polisi nih. Iya, ini motor gue pakai buat sehari-hari. Gua kalau sama polisi, alhamdulillah nggak pernah dipermasalahin karena ini gue pakai warna sesuai dengan STNK. Oh jadi di STNK-nya kuning? Di STNK-nya kuning. 2002 kan gold, tapi di STNK-nya kuning, makanya gue cat warna kuning. Oh jadi kalau misalnya ada motor keluaran warna gold gitu, jadi di STNK-nya kuning ya? Iya, ini kuning. Oh iya benar juga ya. Tapi kayak ada PCX itu, kalau nggak salah ada PCX warna gold, tapi nggak tahu sih di STNK-nya warna apa. Ternyata kuning ya? Kuning. Oh gitu, oke. Selanjutnya pertanyaan dari @putra_bidin. Asal muasalnya Nuvo Google. Nah, asal muasal Nuvo Google dari mana? Kenapa bisa dinamai Nuvo Google? Pengen tahu penampilan dari pertama sampai sekarang. Kenapa asal muasalnya gua kasih nama Nuvo Google? Karena dulu pertama kali gua modif motor ini gua posting di Facebook, di Instagram, itu kebanyakan yang ngomen ini mah motor dari Google. Makanya terinspirasi dari situ gua kasih nama Nuvo Google. Jadi di Facebook itu nggak percaya gitu kalau ini motor lu gitu. Iya. Malah orang-orang bilang ini motor dari Google. Dari Google. Oh jadi gitu. Jadi asal muasalnya itu banyak orang yang nggak percaya. Setiap kali Mas Oip ini posting motornya di grup ya paling ya. Iya. Di grup atau di postingan pribadinya, banyak yang nyangka kalau ini Nuvo Google gitu. Oh jadi gitu asal muasalnya. Iya boleh. Terus dia pengen minta penampilan dari pertama sampai sekarang. Mungkin nanti kalau misalnya Mas Oip ada foto dari masih jelek gitu, ntar kirimin aja ya. Nanti gua pasang slideshow-nya di video deh. Terus pertanyaan dari @d. Udah berapa lama nunggangin Nuvo? Dan seberapa besar kecintaannya pada Nuvo? Wede. Kalau berapa lama, gua dari 2012 tadi gua udah pakai Nuvo, dan ini gua cinta banget pakai motor Nuvo ya karena nyaman aja dan dari pusat perhatian di jalan. Intinya sih nyaman dan kita tuh pede ya bawa motornya ya. Emang sih Nuvo emang nggak ada obat sih. Pertama kali gua pakai Nuvo, cuman memang yang susah itu kalau udah ngerawat Nuvo apa coba? Beli spare partnya mahal. Udah itu aja. Selebihnya nyaman. Ya udah itu aja sih. Terus pertanyaan selanjutnya dari Overdrift Team. Buat ownernya nih, jok belakang kan cuma satu, tapi buat berdua. Di fitnya boncengin banyak cewek. Bagi tips dong buat boncengin banyak cewek. Nah tuh. Kalau boncengin banyak cewek kayaknya gue jarang, tapi kalau cuman buat foto-foto aja gitu. Oh jadi kalau boncengin mah jarang. Kebetulan kan Mas Oip juga masih jomblo ya. Jadi jadi ya masih bebas lah mau boncengin siapa, mau motor pakai cewek yang mana juga ya bebas gitu loh. Nah, tipsnya nih, kira-kira tipsnya bisa supaya cewek-cewek itu mau foto di motor kita itu gimana? Ya, kalau kayak gitu mah tergantung speaknya aja ya. Tergantung pribadinya ya. Tergantung pribadinya kayak mana kan, biar bisa cewek itu mau gitu foto di atas motor kita ya kan. Oke, selanjutnya pertanyaan dari ini yang ke-16 ya, dari Satrio Nugroho. Bagaimana awal berdirinya Nuvo di Lampung? Nah, ini kan Mas Oip juga kan salah seorang yang paling berperan juga di berdirinya Nuvo di Lampung. Dan ini pertanyaannya mengenai Nuvo Lampung dan aksesoris yang istimewa di Nuvo itu apa aja. Jadi yang pertama, bagaimana awal berdirinya Nuvo di Lampung, terus aksesoris yang istimewa di Nuvo itu apa aja? Kalau awal mulanya berdiri Nuvo di Lampung, gue ikut Jamnas dulu, Forum Nuvo Indonesia 2014. Dari 2014. Terus gue nyari teman ngebangun Nuvo Lampung itu 2015 awal. 2015 awal ya Nuvo Lampung ya. Ya, nyampe sekarang masih aktif. Oh, masih aktif ya? Masih aktif. Di depan buat yang orang Lampung di mana biasanya ngumpul? Plaza Lotus kan? Ya. Terus pertanyaan tadi mana tadi ya? Aksesoris yang istimewa di Nuvo itu apa aja? Ini. Ini kesayangan gue banget. Ini spion kuning ini. Iya, nyarinya susah. Terus ya harganya agak lumayan juga. Harga lumayan ya. Iya. Untuk sebuah spion ya. Spion aja ini.
Jadi ini spion yang paling berharga. Gua sempat lihat kalau nggak salah di Instagramnya Mas Oip ya, ada helm yang nyantol di spion ini dan itu dibanting coy. Jadi nggak boleh ada helm yang nyantol di spion ini karena ya itu istimewa. Oke, pertanyaan selanjutnya yang ke-17 dari @valenpicecok. Apakah Nuvo bisa memikat hati wanita? Kalau masalah memikat itu sesuai dengan jawaban tadi, sesuai dengan orangnya masing-masing pertanyaan ya. sebelumnya Iya. tadi ya, tergantung orangnya. Kalau Nuvonya ya masa apa ceweknya suka sama Nuvonya bukan sama orangnya ya kan? Aneh juga sih pertanyaan ini. Oke, selanjutnya yang ke-18 dari @fajarjuli_. Mau nanya nih Bang, gimana sih cara ngebangun Nuvo dari 0 sampai bisa sebagus itu? Terus pengalaman manis pahitnya apa aja? Terus kayak buat ngadepin haters yang suka sama modifikasi Tailuk gimana? Banyak juga pertanyaannya nih. Sama rugi dan untungnya modifikasi apa aja? Nih, yang pertama dulu ya. Gimana caranya ngebangun Nuvo dari 0 sampai sebagus ini? Ya kalau caranya ngebangun Nuvo ya sama kayak motor-motor yang lain. Ya Konsisten lah intinya. tergantung kita nentuin konsepnya aja dulu maunya mau kayak mana. Mau dibikin kayak mana, Iya. apa mau dibikin daily use, apa mau Iya. dibikin kayak gini kan. Ya jadi tergantung konsepnya. Sebenarnya ya intinya konsisten sih. Kalau gua dulu nggak kuatnya itu kenapa? Karena dulu belum ketemu ya bengkel yang bener-bener bisa ngerapihin Nuvo gua dulu. Jadi kalahnya dulu gua itu di mesin Mas. Capek di mesin bener. Ngerapihin mesinnya rusak lagi, ngerapihin mesin rusak lagi. Tapi kalau body sih penampilan ya rapih, cuma nggak kuat di mesin aja sih waktu itu. Terus pengalaman manis pahitnya waktu ngebangun Nuvo nih apa tuh? Ya kalau pahitnya ya itu tadi dari awal-awal gue bangun Nuvo nyari susah nyari spare partnya. Kalau Manisnya kira-kira apa nih? ya kalau sekarang ini gue apa ya Seneng ya? senang gitu. Pede banget Pede ya kalau iya, bawa memang Nuvo. sih. Memang dari dulu. Terus pertanyaan selanjutnya, ini aja langsung lah, kebanyakan nih pertanyaannya. Rugi untungnya modifikasi apa aja? Kalau ruginya mungkin budget lu pasti ngeluarin Iya, lebih banyak. betul. Kalau untungnya ya bisa dibilang ya lu lebih pede lah bawa motor ini ya. Bener. Apalagi sih ya kalau gua motor modifikasi itu ya amit-amit kalau hilang ya. Kalau amit-amit hilang itu nandainnya gampang banget. Kalau misalnya motor lo beda dari yang lain ya. Kalau misalnya amit-amit hilang, ketemunya sih biasanya gampang. Kayak waktu itu pernah ada kejadian, pernah ya Nuvo hilang kan ya. Sering banget Nuvo hilang dan akhirnya ketemu lagi. Karena modifikasinya itu beda, jadi gampang banget buat dicirenin. Jadi gitu. Yang ke-19 dari @thejejen MLDN28. Pertama beli motor Nuvo itu berapa pertama kalinya kemarin? Waktu ini masih busuk. Ini ya. Ini gua beli dulu sekitar 3 juta. 3 juta. Iya. Tapi lengkap. Lengkap, pajak hidup, cuman keadaannya aja yang 50% hancur. Jadi ya kalau misalnya kalian nyari bahan Nuvo itu memang sebenarnya kalau misalnya kondisinya parah banget emang murah ya. Ya iyalah ya wajar. Kecuali kondisi yang udah rapi, bahkan motor Vario keluaran terbaru pun bisa lebih kalah harganya gitu Kalau loh. udah rapi, terakhir motor ini ditawar 10 juta, bahkan dia mau lebih. 10 juta masih berani dan bahkan lebih. Bahkan dia mau lebih. Gila itu sih. Ya namanya hobi ya. Hobi itu nggak pernah mandang rugi, nggak pernah mandang apa ya, nggak ada duit ya gimana caranya harus beli gitu ya kan. Dan yang terakhir nih pertanyaan dari gua nih. Kebetulan kemarin kan gua baru pulang touring ya. Gua pulang touring itu ke Bromo, badan gua sakit semua. Asli itu pertama kali ya. Karena kan Mas Oip nih pengalaman touringnya udah banyak nih. Gua cuma pengen nanya, ngatur pola hidup waktu touring itu kayak mana sih Mas? Apa basing-basing tidur malam? Kalau gua kemarin capek banget ngerasanya pas pulang itu. Nah kalau Mas Oip sendiri gimana? Ya nggak basing-basing begitu sih. Kita juga ngatur jam atau kan kita ya. iya beda kota, beda kondisi suhu, cuaca gitu. Bener. Jadi kita kesana ngondisiin cuaca dulu, baru kita jalan lagi. Ya, Jadi biar badannya fit terus. Bener. Iya sih kemarin itu apalagi buru-buru ya, kemarin itu gua touring buru-buru banget. Jadi benar-benar capek nyampe rumah tepar dan alhasil sampai sekarang ini masih iya berasa gitu. Kayak jet lag lah apalah istilahnya ya. Gue masih capek aja gitu kan. Oke, jadi itu pertanyaan gue yang terakhir dan mudah-mudahan bisa ngejawab semua pertanyaan yang udah masuk di kolom komentar karena ada puluhan atau mungkin bahkan ratusan ya kemarin. Gue belum sempat ngecek lagi karena masih banyak pertanyaan yang masuk sampai sekarang di postingan terakhir itu. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang nggak kejawab atau nggak di mention di video ini karena ya ntar kepanjangan ya kan.
videonya mau sampai kapan gitu kan. Jadi ini buat kalian semua yang udah nanya-nanya ya. Dan mungkin kedepannya nanti bakal ada orang-orang yang bakal gua tanya-tanyain lagi, terlepas dari Nuvo atau ntar modifikasi yang lain. Mudah-mudahan bakal jadi konten baru selanjutnya gitu kan. Setelah ini gua bakal test ride motor ini di video selanjutnya ya. Gua bakal test ride, gua bakal ngasih tahu ke kalian bagaimana feel untuk nyobain nih Nuvo Lelek. Oke, gitu aja untuk video gua kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video gua kali ini, silahkan klik like di bawah ya kan. Jangan lupa share dan jangan lupa subscribe di channel gua untuk melihat video terbaru dari gua selanjutnya. Dan ada pesan-pesan mungkin dari Mas Oip buat pengguna Nuvo lainnya? Pesan gua buat Nuvo di seputaran Lampung, jangan lupa kalau gue punya acara kumpul biar kita bisa saling sharing, silaturahmi, bisa saling kenal. Tuh, dan satu lagi jangan lupa follow Instagram gue. Oh ya betul. Follow Instagramnya. Nanti gue taruh linknya di deskripsi ya. @joko_oyip. Oke, gitu aja untuk video gue kali ini. Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.